19. Engkaulah yang akan meluputkan aku ya Tuhan, janganlah lambat datang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita kasih Allah dalam persatuan Roh Kudus, senantiasa beserta kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam perayaan Ekaristi kita untuk minggu biasa yang ke-18. Kita akan bersama-sama merenungkan arti makna sakramen Ekaristi. Yesus memberikan dirinya sebagai santapan hidup, roti hidup yang turun dari surga. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan para rasul, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan telah mengangkat kita sampai kepada hidup yang kekal. Mari kita memuji Tuhan. 'Dan makan roti
sepuas hati. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu, aku tinggal menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan makan roti, sampai kenyang. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berbulu-bulu burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Pagi harinya terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus mirip titik. Lalu seperti embun yang membeku di tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Kenakanlah manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Tuhan aku menegaskan hal ini kepada kamu. Jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu juga hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Maka sehubungan dengan kehidupan yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia yang lama menemui kebinasaan karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Hendaklah kamu mengenakan manusia baru di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah kau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberikan hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga. Dan kalau kita melihat alur kisahnya dari bacaan pertama, Yesus itu melihat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir lalu berada di Gurun Sin, berada di padang gurun itu, katanya mau masuk ke tanah janji, tetapi mereka di situ kelaparan, susah. Lalu Allah mendengar sungguh-sungguh mereka lalu memberi makan, ya kita katakan tadi, roti yang turun dari surga, biasa disebut dengan manna. Di sekitar mereka pada waktu mereka bangun pagi, ada banyak burung puyuh. Dalam perjanjian baru, manna itu kemudian menjadi lebih konkret lagi, lebih nyata lagi dalam diri Yesus Kristus. Yesus menyatakan dialah diri roti hidup itu. Akulah roti hidup. Katakan Yesus tadi, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, setelah Yesus terangkan ke surga, lalu kemudian gereja menghidupi tradisi hidup yang dijalani oleh para murid bersama dengan Yesus. Lalu roti itu, perjanjian lama manna, perjanjian baru itulah Yesus Kristus sendiri. Lalu setelah Yesus tidak lagi hidup bergaul bersama kita di dunia ini secara manusiawi, lalu roti hidup itu sekarang yang kita terima dalam setiap sakramen Ekaristi, dalam setiap perayaan Ekaristi. Bisa terjadi, itu tadi mengatakan kepada para muridnya, tanda apakah, ketika mereka bertanya tanda apakah yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu. Lalu Yesus mengatakan, dan apa yang harus mereka kerjakan? Lalu Yesus mengatakan pekerjaan yang dikehendaki Allah ialah
Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka dalam setiap perayaan Ekaristi yang dibutuhkan dari kita adalah percaya saja. Iman, itulah iman. Dan dalam gereja Katolik, maksud saya, Ekaristi itu dikatakan, Ekaristi itu menjadi sumber dan puncak hidup beriman Kristiani. Doa yang paling tinggi dan paling agung, tidak ada yang lain, itulah perayaan Ekaristi. Coba lihat, mau dia perkawinan atau seputar syukuran, mau dia kedukaan atau kematian, semuanya dipuncaki, dimaknai dengan perayaan Ekaristi. Dulu diproduksi di Australia, ditanam khusus untuk perayaan Ekaristi. Lalu sekarang ada namanya Anggur Sababai, itu diproduksi sekarang di Bali untuk Indonesia, yang ditanam khusus untuk perayaan Ekaristi, pas untuk minum-minum di warung-warung. Dan itu semua menjadi puncak dari seluruh doa kita. Maka keliru kalau kita berdoa, rajin berdoa di rumah, tapi tidak ikut Ekaristi. Ibaratnya tubuh tanpa tulang, loyo. Memang kalau kita lihat secara manusiawi, mata kita roti biasa ini, anggur. Kalau rotinya kita tahu rasanya, tawar, ada rasa stroberi, atau rasa apa, vanila, atau keju, tidak ada. Tawar. Anggurnya bagaimana rasanya? Yang tidak pernah coba-coba, tidak. Yang tahu itu anggurnya enak, yang manis. Dan semua anggur yang pernah diminum, ini anggur bisa yang paling mantap, paling enak. Nah, kita mesti sampai pada trans melampaui. Nah, di mana itu? Yang kita dengar tadi dalam bacaan Injil adalah pekerjaan apa yang harus kita lakukan? Percaya saja bahwa yang terjadi ini adalah perubahan tubuh dan darah Kristus yang kita terima dalam Kristus sendiri, dan itu memang hanya bisa sampai pada pemahaman penglihatan iman kita. Yang mengimbau kita untuk memperbarui diri dan bertobat, dan dialah roti hidup yang turun dari surga yang memberikan kehidupan kepada kita. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa menggerakkan para pemimpin gerejanya agar tetap penuh perhatian kepada masa yang besar dan luas yang acuh tak acuh terhadap pewartaan Injil. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin masyarakat yang benar-benar memikirkan serta mengusahakan kesejahteraan rakyat baik jasmani maupun rohani. Marilah kita mohon. Bagi para sosiawan, semoga Allah Bapa menerangi para sosiawan agar dapat menemukan cara-cara membantu mereka yang miskin dan kelaparan di tengah masyarakat yang tepat guna. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa mencurahkan rohnya agar kita mengimani roti kehidupan sejati serta semakin menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon. Mari kita persembahkan Pandi J. Raziman, Lorensis Tali Rabu dan Ignatius Ikhlasengke yang telah mendahului kita ke alam keabadian dalam iman Tuhan. Semoga kini mereka berbahagia abadi di surga dan menjadi pendoa yang setia bagi orang tua, saudara-saudari, kerabat keluarga, dan bahkan bagi kita yang masih bersiaran di dunia ini. Marilah kita mohon. Mari kita juga mempersembahkan mereka yang sakit, Bapak Paterus Lobia dan juga Ujang, dan juga kita mohon rahmat, kekuatan, kesembuhan bagi seluruh umat di paroki kita yang saat ini menjalani kemudian di rumah masing-masing atau karantina mandiri, isolasi mandiri di rumah mereka, kemudian kesehatan mereka. Semoga Tuhan
Berkati mereka semua, yang Ujang dan Bapak Tertentus Logia yang menjalani masa pemulihan mereka. Semoga mereka sehat walafiat kembali berkat kemurahan Tuhan melalui sarana-sarana yang mereka konsumsi. Juga memberkati para medis yang saat ini sedang berjibaku untuk membantu agar semuanya menjadi lebih baik, merawat hidup, merawat jiwa-jiwa. Semoga Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Marilah kita mohon. Mari kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Engkau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoh dan keuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah mendidikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti yang mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darahku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paulus kami Fransiskus, penutup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam damai yang kuat. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, bila anak domba yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan.
lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa umat manusia, Engkau menuntun dalam perjalanan hidup kami dengan sabda Putra-Mu, dan senantiasa memberikan diri roti yang hidup dari surga melalui sakramen Ekaristi yang baru saja kami terima. Perkenankanlah rohnya membuka hati kami terhadap orang-orang di sekitar kami. Kami semakin lebih berani berkorban dan berbagi hidup sebagaimana kami menyambut Yesus yang memberikan dirinya bagi kami, agar kami dapat saling membantu memenuhi lapar kami akan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami ini dan sepanjang segala masa. Penyampaian hari ini Minggu tanggal 1 Agustus 2021, kolekte Minggu tanggal 25 Juli 2021 berjumlah Rp159.000 dan syukur berjumlah Rp50.000. Untuk ibadah sabda Minggu tanggal 8 Agustus 2021 dipimpin oleh Bapak Wawan, Dirjen Saudara Stefani, Rektor Bapak Cika Kawanga, Mazmur Saudara Kanita, doa umat dan kenapa. Maha Kuasa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita telah selesai. Kita pergi dan kita